Selamat pagi Bapak Ibu dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini melakukan ibadah kita memuji memuliakan nama Tuhan pada bulan yang terakhir di tahun 2023. Saya percaya Tuhan telah menyertai kita selama tahun 2023. Saya percaya juga Tuhan pasti menyertai kita di tahun yang akan datang. Mari, biarlah kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengenal akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mentujukan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta
membesarkan nama-Mu, bukan saja dalam ucapan bibir kami, hati kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan
hati yang penuh sukacita. Muka yang gembira, dan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Pohon pun berlepuk tangan memujinya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Lagi datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanyakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban kesedihan yang ada di dalam hati. Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Pohon pun berlepuk tangan memujinya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan jalan hidup kita, jika senantiasa hidup dalam terang kasih Tuhan, pasti Tuhan menolong kita. Kita akan pujikan pujian ini. Jalan hidup orang benar, terang cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin
tidaklah dibiarkan sampai terlena. Sebab tangan Tuhan jua yang menolong, mengembangkan kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diberkati oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang ternari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terlena. Sebab tangan Tuhan jua yang menolongnya, mengembangkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menolongnya, mengembangkan dia kembali. Sekali lagi, sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menolongnya, mengembangkan dia kembali. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita suatu kehidupan yang senantiasa enak, tapi Tuhan menjanjikan kita dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dalam lembah kekelaman atau badai kehidupan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memegang tangan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadikan Yesus satu-satunya di dalam kehidupan kita, pegangan hidup kita, tuntunan hidup kita. Mari kita bersama-sama memuji dari tambah nomor 211. Yesuslah kehidupanmu. Yesuslah kehidupan, sumber kuat mulia, saja kehidupan, buat selama-lamanya. Ya ku puji, haleluya, Engkaulah selamatku, Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Refrennya sekali lagi, ya ku puji haleluya. Ya ku puji haleluya. Engkaulah selamatku. Engkaulah selamatku. Tuhan tetap dengan aku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Poin yang kedua, turun dengan Roh Suci. Turun sekarang, hai Roh Suci, datang dalam hatiku. Datang dalam hatiku. Haleluya, ya ku puji haleluya,
lagi, ya ku puji, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah selamatku, Tuhan tetap dengan aku sampai selama-lamanya. Bait yang ketiga. Serahkan dalam tangan, berhentikan kau beri dalam engkau mau mati. Kau pendengar roh aku, Ya ku puji, haleluya. ya ku puji, haleluya. Engkaulah selamatku, Tuhan tetap dengan aku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ya ku puji, haleluya. Ya ku puji, haleluya. Engkaulah selamatku, Tuhan dengan aku sampai selama-lamanya. Tuhan tetap dengan daku. Tuhan tetap dengan aku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi, sampai selamanya. Sampai Selama-lamanya. Kita semua percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita juga mau hidup setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan biarlah menjadi pegangan tangan kita. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu sekalian mengucapkan pujian ini. Jiwaku jiwaku sungguh merindu, hatiku haus padamu. Mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku sampai ku kembali padamu. Yesus kau yang puji. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sekali lagi, Yesus kau cinta. Yesus kau yang ku cinta,
Kau kekasih jiwaku. Jiwaku Jiwaku sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. hari berganti. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Biar yang wanita menyanyikan pujian ini, jiwaku. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali Mari kita beri bersama-sama, katakan Yesus Kau kucinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kucinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Sekali lagi, Yesus Kau kucinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang kucinta. Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas
Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau ku cinta. Yesus kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku, Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwa. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau. Yesus kau kekasih jiwaku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersama sedang jemaat-Mu telah menaikkan pujian syukur kami. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, bernyanyi untuk kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan, hati-Mu disukakan atas puji-pujian kami. Kami mengucap syukur Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu semua karena perkenan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menyertai kami, dan Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat kami tadi memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan telah membuka tingkap langit memberkati kami dengan berkat rohani yang berkelimpahan. Hati kami yang susah telah Engkau hiburkan. Jalan kami yang buntu Engkau telah buka jalan bagi kami. Kesembuhan senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya bagi kami sedang jemaat-Mu untuk bersama-sama duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan kebenaran akan firman-Mu, firman yang hidup yang menguatkan kami, tuntunan dalam langkah hidup kami. Mari Tuhan berbicara pada pagi hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu masuk dalam kehidupan kami, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup sebagai murid-murid-Mu, hidup sebagai anak-anak-Mu yang taat akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan mengucapkan syukur. Amin.
Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Dia akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Amin. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Dia bertumbuh seperti pohon aras di rumah sana itu biar kalau subur dia bisa berbuah banyak. Setiap pohon mengeluarkan buahnya dengan buah. Ya, pohon kurma keluar karena itu berbuah. Tapi benar. Dari sini saya lagi kena musim panas. Jadi Indonesia seperti ini. Marilah kita menjadi orang benar yang bisa bertumbuh subur. Buahnya banyak. Seperti pohon kurma yang banyak sekali buahnya. Ya, dan juga pohon aras yang dulu. Belajar untuk bisa menjadi orang yang subur dengan hati. Lalu kita belajar sama-sama. Kita pilih yang mana? Ya, kita pilih yang mana? Kita mau menjadi orang yang mati. Kita mau menjadi orang buta. Kita menjadi orang lumpuh, orang kusta, atau kita menjadi apa? Ya, saudara. Marilah Tuhan memanggil kita untuk kita dipilih, ditentukan, ya, untuk kita dimuliakan. Jangan sampai kita dipanggil kita tidak jadi apa-apa. Tapi kita mau menjadi pohon yang berbuah. Ya, saudara, ditanam. Kita ditanam di tempat ini untuk berbuah. Bukan untuk melakukan ini dan itu, tapi untuk berbuah. Untuk memuliakan Tuhan. Saudara, orang benar dimulai dari apa? Dari keluarga, dari orang tua, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Saudara, belajarlah menjadi orang tua yang memberi teladan yang baik. Kata ayat ini, ya, ayat ini mengatakan subur, kurma, aras. Jadilah buah-buah yang hebat. Saya heran dengan musim panas yang seperti ini. Buah serikaya itu bijinya banyak banget. Tidak ada bedanya dengan biji yang ada dengan serikaya yang ada di Indonesia. Ada itu serikaya yang segede gini. Saudara, musang itu kalau datang baunya wangi, ya tahu ya. Jadi kalau ada wangi itu berarti musang datang. Berhubung kita tidak tinggal di situ, ya, musang itu datang untuk makan buah-buah kita. Kadang-kadang dia bawa buah dari lain. Di tetangga buah kelengkengnya belum berbuah, tapi musang bisa bawa kelengkeng dan biji-bijinya itu ditinggalkan, kulit dan bijinya ditinggalkan di rumah kita. Saudara, sukalah dengan buah yang banyak. Jadilah orang benar yang bisa bertumbuh subur, bukan kering, tapi subur. Berbuahlah yang banyak, supaya kita bisa menunjukkan teladan di dalam keluarga. Dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tua.
Dimulai dari siapa? Papa dan mama yang menunjukkan teladan buat anak-anak. Saudara, marilah kita boleh melihat ditanam di bait Tuhan itu akan tetap berbuah. Jangan ditanam di tempat yang lain. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan tumbuh dengan subur. Mereka akan tetap berbuah pada hari tua. Mereka akan gemuk dan segar, untuk menyatakan bahwa Yahweh itu benar, gunung batuku, dan di dalam Dia tidak ada ketidakadilan. Amin. Ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita, mereka bertumbuh dengan subur. Kalau ditanam di tempat lain ya nggak tahu. Ya, tanamlah di bait Yahweh, bahwa anak-anak untuk tinggal di rumah Tuhan. Mereka akan tetap berbuah pada hari tua. Kita kan nyanyi sampai masa tuamu, putih rambutmu, ya kan? Kita tetap berbuah pada itu. Mereka akan gemuk dan segar untuk menyatakan Yahweh itu benar, gunung batuku, dan di dalam Yahweh tidak ada adilan. Ubah yang di dalam, yang di luar akan mengikuti. Tanaman itu saya beri vitamin, ya. Kalau nggak gitu nggak bisa berbuah banyak, dan buahnya tidak mengenal musim. Kasih vitamin dalamnya dulu, baru bisa keluarnya bagus. Ya saudara, dalamnya kita ini siapa? Orang tua, ayah, ibu, ya, harus memberikan teladan yang baik. Dipupuin dulu, dikuatkan dulu dengan firman Tuhan. Berubahlah dari dalam, bukan dari luar. Orang hanya melihat penampilannya, kok dia bagus, kok dia hebat, kok dia bisa ini itu. Saudara, ubah yang di dalam. Keluarga kita, nggak usah menilai orang lain. Kok keluarganya dia seperti ini, kok keluarganya dia begitu. Nggak usah saudara. Nilailah diri kita sendiri dulu. Keluarga kita diperbaiki dulu, baru bisa ngomong. Memberikan contoh dan teladan dari dalam. Oleh sebab itu tanamlah keluarga kita di bait Yahweh, bahwa mereka tumbuh subur di pelataran Elohim, tetap berbuah pada hari tua. Bukan berbuah hanya pada muda. Sekarang lagi musim durian. Ini sudah musim durian ya. Saya nggak mau promonya, nanti aja kalau sudah offline. Ya, wah, murah 60.000. Makan buah yang bijinya cuma sekian. Ya, semua suka. Minggu depan mau? Mau nggak? Tapi satu orang dapat satu aja. Ya, saudara, semua orang suka buah durian yang bijinya sekian. Saya belikan yang dinamakan musangking, yang harganya mahal itu, ya, buahnya sekian, bijinya sekian. Karena sampai bijinya nggak sampai nih loh, tak balik. Bijinya sekian, kecil banget, tapi dagingnya tuh sekian. Orang suka, ya kan? Orang suka menikmati, tapi orang nggak tahu caranya
apanya itu tadi, tapi pujilah petani yang menanam. Saudara, berat untuk menanam itu. Ya, menanam itu harus menyirami, harus kasih vitamin, harus apa dan lain sebagainya. Tapi harus ditanam di tempat yang tepat. Saya punya tanaman yang saya taruh di paper bag itu, ya saudara. Oh, dia berbuah banyak, bagus banget saungnya, seperti ini ya, sekian tahun, gede banget dan manis. Itu padahal belum ditanam di tanah. Kalau tanam di tanah, semua orang pada minta, ayo minta tanaman. Ya, emangnya saya dokter, penjual tanaman, penjual ini dan itu, ya. Ya, kalau ada orang sakit panggil, kalau ada yang bertengkar dipanggil. Pendeta separuhan. Ya saudara, marilah kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tumbuh subur di pelataran rumah Tuhan. Saudara, tidak berbuah sampai kena umur toh, tapi berbuah sampai hari tua. Teladan sudah ada, berbuah sampai hari tua. Ya kan, 102 masih berbuah. Di rumah sakit masih mendoakan orang dan lain sebagainya. Jauh-jauh datang dari Jawa Barat untuk perlunya minta doa. Mumpung Sin masih sadar, Sin sadar terus sampai akhir. Ya saudara, cepat-cepat mereka datang. Untuk bisa masuk ke kamar harus sedikit berbohong. Saya mau mendoakan. Saya sudah berjanji untuk mendoakan. Katanya suster yang tidak ada janji itu, Bapak pendeta tidak bikin janji. Dia tidak terima. Terus kalau panggilkan anaknya yang ada di dalam. Saya tahu ada anaknya satu itu di dalam. Saya ngintip keluar, dia bilang, langsung dia sebut nama saya, Ruth. Aku mau masuk ke dalam untuk mendoakan Papa. Begitu ketemu Papa, dia bilang, Om, doakan saya. Wah, gitu. Saking itu pendeta ya, saking. Ya saudara, gemes kan? Ada orang seperti itu gemes. Kalau lucu katanya Papa. Ini nggak lucu, malah omongan. Sudah kadung kita. Om, ayo Om, tumpang tangannya Om. Di saya minta tumpang. Mohon bocor mestinya tumpang kaki ya. Saudara, marilah. Semua orang kepingin berbuah. Tanamlah di bait Yahweh supaya bisa berbuah lebat bahkan sampai hari tua, sampai akhir lagi-lagi. Sampai menutup mata. Papa sampai menutup mata dikelilingi oleh kita. Semua anak-anak yang ada di Surabaya. Tahu. Memang Papa panggil. Panggilan koko. Yang jauh nggak bisa dipanggil. Saudara, sampai menutup mata. Tetap berbuah banyak. Dan meneruskan tugas itu bukan suatu hal yang ringan. Tapi Tuhan mau memakai kita semua. Ya. Kalau orang tua sudah bisa memeriksa diri dari dalamnya, makanya jadi orang tua jangan jadi pengolok. Jadi orang tua yang jadi memberkati. Hati-hati kalau kita mengolok terus orang itu tidak layak untuk diolok, olokan itu akan balik ke kita plus bunga, saudara. Lebih baik kita memberkati, kalau dia tidak layak terima ya berkatnya balik ke kita dengan berlipat kali ganda. Ayo, jadi orang yang bisa berbuah. Dalamnya kita perbaiki dulu, baru luarnya akan mengikuti. Ya kan, akan
jeruk mandarin saya mati, kering. Saudara, kalau mati itu nggak bisa berbuah. Yang lucunya itu adalah buah mini saya kecil ini, nangka mini, kecil sekali, buahnya enak banget. Dia mati, tapi atasnya tumbuh, kan aneh. Ya, di bawahnya kering, atasnya tumbuh. Karena biarin dulu, kasih vitamin supaya dia bisa hidup lagi. Hidup lagi, tapi belum berbuah. Saudara, menjadi orang yang berbuah bisa dinikmati dimulai dari keluarga, anak, cucu, mantu kita. Tanamlah dirimu dulu di dalam rumah Tuhan, baru anak-anak akan mengikuti. Jangan berpikir daun itu yang kuning yang jatuh. Ini keuntungannya kalau orang tua bisa menanam dirinya di bait Tuhan. Orang tua ini akan terjamin. Saya bilang, kenapa orang tua itu sendirian? Dia bilang anaknya jauh. Saya bilang, di mana? Jakarta. Saya nggak bisa ngomong sekarang. Anaknya 3, 2 di Jakarta, 1 di Surabaya. Di Surabaya nggak disebutkan. Ya, di Surabaya nggak disebutkan. Mereka hanya jalan berdua. Karena yang di Surabaya jangan dipanggil. Orang tua ini tidak memberi teladan. Kenapa? Tukang ngamuk, tukang gosip. Ya, jadi anaknya males. Ayo, kita tinggal di jalan Tuhan, tidak perlu menilai orang lain, tapi nilailah diri kita sendiri. Mengurusi diri sendiri tidak selesai. Karena tahu yang kotoran di telinga ini, dikirain sedikit gitu, saudara korek keluar, ya kan? Saudara pakai lilin, dia disedot, keluarnya panjang. Di dalam kita ini banyak yang nggak benar. Jadi sudah nggak usah menilai orang lain, benerin diri dulu, ya, supaya kita bisa berbuah banyak. Akarnya itu bersihin dulu. Kalau nggak, tanaman itu harus diaduk-adukin, terus disiram lagi, campur pupuk, dikasih vitamin, baru bisa berbuah banyak. Kelor aja yang gampang nanamnya kan, cuma dipotong kita keluar dengan suburnya. Tapi lihat tuh kelor saya yang di depan, di sebelah kanan ini mati. Ayo, jadilah orang bisa ditanam di dalam bait Yahweh, baru bisa bertumbuh subur. Di pelataran Elohim baru bisa berbuah sampai hari tua. Kalau orang tuanya diberkati, anak-anak diberkati. Amsal 20 ayat 7. Orang benar akan berjalan dalam kejujurannya. Diberkatilah anak-anak yang mengikutinya. Amin. Lihat ini. Orang tua diberkati, anaknya diberkati, anak-anaknya mengikut teladan orang tua. Tapi kalau di dunia orang tua duitnya banyak, anaknya sudah tidak punya apa-apa. Tahukah itu? Tahu nggak? Karena itu asalnya bukan dari Tuhan, dari yang lain. Dari yang lain. Itu yang mengerikan. Katanya berkatnya sudah dimakan oleh orang tua, jadi anak-anaknya tidak
Ya, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita dekat dengan Tuhan supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Gambar itu menunjukkan kita menuntut anak-anak datang kepada Tuhan. Ya, untuk apa? Mendapat berkat, dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati, bukan aja kita, tapi anak-anak kita, mantu cucu kita diberkati oleh Tuhan. Nggak ada yang meminta-minta, ya kan? Tuhan memberkati, tidak ada yang minta-minta. Pokoknya orang tua harus belajar hidup benar, berjalan dalam kejujuran, bersih kelakuannya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Ini apa ya? Ya saudara, anak-anak bertumbuh jadi pilar-pilar penjuru. Bukan hanya diberkati tapi menjadi tiang-tiang yang kuat. Mazmur 144 ayat 12 sampai yang ke-15. Dengan demikian, anak-anak kami akan bertumbuh seperti tanaman pada masa muda mereka, dan putri-putri kami seperti pilar-pilar penjuru yang dibentuk serupa bangunan istana. Lumbung-lumbung kami penuh, mengeluarkan berbagai macam barang. Kawanan ternak kami bertambah sampai ribuan, bahkan puluhan ribu di jalan-jalan kami. Lembu jantan kami mampu membawa beban, tidak ada yang hilang dan tidak ada yang melarikan diri, dan tidak ada tangis di lapangan-lapangan kami. Berbahagialah bangsa yang seperti itu. Berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Amin. Anak-anak akan bertumbuh subur seperti tanaman pada masa muda mereka. Tahu anak muda zaman sekarang itu mengerikan kalau tidak didekatkan dengan Tuhan. Kalau mereka tidak berada di dalam lataran Yahweh, rumah Tuhan. Bukan hanya anak-anak, putri-putri yang dianggap lemah menjadi pilar-pilar penjuru yang dibentuk serupa dengan bangunan istana. Lumbung-lumbung kami penuh. Jangan mengeluh tidak ada berkat. Ini lumbungnya penuh, mengeluarkan berbagai macam barang. Kawanan ternak kami bertambah sampai ribuan, bahkan puluhan ribu di jalan-jalan kami. Lembu jantan kami mampu membawa beban. Jantannya kuat. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang lari, tidak ada yang nangis. Berbahagialah bangsa seperti itu. Berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Saudara, ayo lihat, mereka bukan hanya rukun dalam keluarga. Tanpa kasih tak ada kerukunan, tanpa kerukunan tak ada berkat. Bukan hanya dalam keluarga, tapi bagi orang-orang di sekitarnya. Berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda keadaan, kondisi, budaya, dan lain sebagainya. Rukun satu, ya. Kemarin saya melihat satu anak itu lari kemana-mana. Saya bilang begini, panggilin anak, panggilan anaknya. Saya kasih sedikit berkat. Wah, langsung betapa bahagianya dia menerima berkat. Langsung dia menerimanya. Ini anak yang dididik, saudara. Begitu terima berkat, dia langsung bilang, terima kasih, dengan ceria.
Sudah, bapaknya, ibunya melihat, dibawa balik ke saya, ayo saling, langsung saling. Setelah akhirnya cium, langsung saya dicium. Mari perawatan dicium. Bikin yang ada. Rasanya paling cuci muka, ya. Kemudian kita meneruskan pembicaraan. Akhirnya saya pamit pulang. Saya bilang, saya pulang dulu ya, Dek. Aku pulang ya. Saya keluar. Dia pertamanya ikut mamanya sama papanya, saudara. Terus begitu lihat saya keluar, dia lari dan kejar. Saya bilang, dulu. Anaknya ngejar loh. Saya ini punya perasaan halus, saudara. Tak tolong. Ngejar lari. Apa sih anaknya orang? Wajar. Saudara, apapun dengan segala keadaan dan kondisi, situasi apapun, ayolah belajar mencintai Tuhan. Belajar membawa anak-anak kita supaya mereka juga bertumbuh, ya, supaya mereka juga berbuah-buah banyak. Mereka juga tahu rukun, tahu mengasihi. Jangan diomongin macam-macam. Seorang ibu pergi ke gereja sendirian. Semua anak di rumah. Ibu pulang membawa cerita yang tidak bagus. Dari gereja tarik ke zaman suci. Ceritanya anak itu, wah, bapak pendeta tuh gini. Anak-anaknya tuh begini. Itu diucapkan bukan seminggu itu. Minggu depan diucapkan lagi, diucapkan lagi terus. Akhirnya anaknya tidak mau ke gereja. Buat apa ke gereja? Pendetanya seperti itu, keluarganya seperti itu. Saya nanya, siapa sih ngomong? Mama. Oh, oke. Bisa apa? Saudara, jangan membawa racun ke dalam rumah kita, tapi membawa vitamin. Keluarga kita harus bisa bertumbuh dan berbuah banyak dari masa mudanya, ya, dan berbuah-buah banyak. Rumah kita akan penuh, mengeluarkan banyak macam barang. Kita bisa berbagi. Kawanan ternak bertambah. Apapun yang kita kerjakan itu bertambah. Bukan hanya ribuan, tapi puluhan ribu. Marilah kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita punya lumbung banyak, lembunya banyak, ya, lembunya tidak ada yang lari, tapi kitanya yang lari sendiri. Tidak ada yang hilang, tapi kita yang menghilang. Tidak ada yang nangis, tapi kita yang menangis sendiri. Dikatakan berbahagialah bangsa yang seperti itu, Elohimnya adalah Yahweh. Berbahagialah orang yang bisa berbuah banyak. Anak mantu cucunya berbuah banyak. Untuk mempunyai keturunan 1, kedua, dan ketiga, dan keempat itu tidak mudah. 1, memang iya bekerja keras sehingga mendapat banyak berkat. Kedua, menghabiskan berkat. Ketiga, sudah tidak kemana apa-apa. Keempat, tambah parah. Saudara, bukan seperti itu anak Tuhan. Ini loh contohnya. Berbuah banyak, lumbungnya penuh, bisa berbagi, ternaknya bertambah. Tidak ada yang hilang,
Tidak ada yang mati. Jadi marilah kita belajar untuk melihat kerukunan itu indah. Dimulai dari keluarga. Tidak ada yang dari kebencian, tidak ada yang iri hati. Biarin aja kalau dia mau iri hati. Itu penyakit. Ya, biarin aja orang yang mau pilih-pilih orang. Itu penyakit. Saudara, orang yang tidak bisa mengandalkan Tuhan, dia pasti mengandalkan dirinya sendiri. Kalau mengandalkan diri sendiri, pasti akan jatuh. Ya, tidak lama akan jatuh. Jangan merasa kamu kuat, jangan merasa kamu hebat, tapi marilah Tuhan itu dahsyat untuk kita. Ya saudara, bukan untuk kita aja, tapi untuk anak, mantu, cucu kita, keturunan kita, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oh, dibilang katanya lumbungnya penuh. Ya, dibilang kawan ternaknya bertambah. Jangan sampai berkat tidak bertambah. Jangan sampai ada yang hilang. Jangan sampai ada yang lari. Saudara, berbahagialah bangsa yang seperti itu, yang Elohimnya adalah Allah. Saudara, marilah kita melihat teladan apa yang kita telah berikan bagi keluarga kita. Makanya kan ditanyakan, sejak kapan di Mojok? Ya, saudara, ada surprise soalnya. Diajari jalan Tuhan yang Tuhan pilih. Jangan diajari jalan kita. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Yahweh? Dia mengajarinya di jalan yang dia pilih. Jiwanya akan tetap tinggal dalam kebaikan, dan keturunannya akan mewarisi bumi. Nasihat Yahweh ada bagi orang yang takut akan Dia, sehingga dapat menjelaskan perjanjiannya kepada mereka. Siapa orang yang takut akan Yahweh? Dia mengajarinya di jalan yang dipilih. Jiwanya tetap tinggal dalam kebaikan. Keturunannya mewarisi bumi. Kurang apa? Nasihat Tuhan Yahweh ada bagi orang yang takut akan Dia, sehingga dapat menjelaskan perjanjiannya kepada mereka. Ayo, semangat. Ajari anak-anakmu di jalan yang Yahweh pilih. Baru bisa tahu. Jaga orang tua tidak mudah. Barusan ini kawan kita yang dulu berada di sini dan juga tua-tua sidang di sini, dia pindah ke Kanada bersama keluarganya, 3 anak. Kemudian sekarang baru kemarin dulu mamanya meninggal dengan umur 100 kurang 23 hari. Bisa dihitung 100 gak sih? Kurang 23 hari. Ya. Jadi dia bilang, gimana? Aku pengen dengar kamu punya. Saya bilang, oh, yang di Kanada itu tidak termasuk kamu berarti. Amerika sudah sekian puluhan orang yang melihat live streaming kita, tidak termasuk kamu ya. Ya wes, nanti aku tak lihat. Terus dia memberitahu kalau ibunya telah pulang ke Tuhan. Seorang ibu yang hampir 100 tahun itu masih bisa berjalan dengan pegangan dan semangatnya luar biasa. Sayangnya anak satu bilang begini, mosok aku terus sing jaga, mereka enak-enak tok, cuman dipanggil untuk foto-foto,
habis gitu dipulangkan lagi ke rumahku. Saya bilang, woi, iku mamanya sopo? Emangnya mamanya Tombol? Siap ya ibu-ibu, ya, jangan sampai kamu ditolak gimana-mana, ya. Dia bilang, mosok aku tok, kan anaknya banyak. Saya bilang, wis lah, ngawur. Saya menangis sampai seperti ini gara-gara apa? Gara-gara Tuhan saudara nggak nuruti yang tak mau. Marilah kita bisa berjalan di jalan yang Tuhan pilih. Itu adalah anugerah Tuhan. Tahu nggak? Anugerah Tuhan. Memang anugerah Tuhan jangan dianggap wah hebat, tidak ada masalah. Enggak. Saya kalau memilih dulu, saya ini senang ikut dan join di perkumpulan penyanyi yang ada di sana. Tapi taruhannya gini, kalau papa datang waktu menghadiri wisuda saya bilang sama Koko, ayo nek papa sampai teko ya apa? Boleh aku. Ya. Saya beritahu papa, Mei tanggal 15 Pak wisudanya. Papa bilang, iya, doa ya Cek, supaya papa bisa hadir. Sekalian Pak sama Koko. Iya. Karena tahu saya di telepon papa bilang ini, Cek, papa datang tanggal 27 April. Saya bilang, yes, berarti boleh. Saudara, mendidik anak untuk ikut di jalannya Tuhan tidak mudah. Nothing is impossible when God is in your sight. Saudara, memang tidak mudah. Koko bilang ini, wah berarti lu hebat. Lu bisa bawa papa mama datang hebat. Saudara, dia nggak tahu pertaruhannya. Ya, saya bilang papa datang boleh aku. Pulang beneran saudara, packing langsung 10 kotak yang besar itu buku-buku dan lain sebagainya. Ikut di jalan Tuhan tidak mudah, tapi itu yang harus kita pilih. Dan kesendirian sampai hari ini itu tidak mudah, tapi itu yang harus dijalankan. Karena apa? Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Wah, tempatnya banyak. Hidup menikah juga tempatnya banyak. Hidup sendiri lebih banyak. Tuduhannya ini, itu, dan lain sebagainya. Tuhan ingin membuktikan sesuatu ya di hari-hari yang akan datang untuk kita. Tuduhannya itu parah saudara. Tapi Tuhan ingin membuktikan untuk kita semua, supaya jemaat tahu apa yang telah dilakukan oleh saya. Saudara, marilah ikutlah di jalannya Tuhan, jangan di jalan yang lain. Tidak bisa berbuah, tidak bisa mendapat sesuatu yang baik. Nothing is impossible when God is in your side. Ya, semua jadi mungkin karena ada Tuhan di sisi kita, di samping kita. Marilah kita jangan jadi orang asal hidup saudara. Ya, setiap anak sudah dibagi tugasnya masing-masing. Satu di sini, satu di situ. Papa duduk bersama dengan kita berlima. Waktu itu ada Bapak Pendeta Filipus. Kita duduk bersama dan Papa menunjukkan semua satu persatu. Saudara, ayo semangat. Semangat, kita tidak jalan sendiri. Tapi tangan kanan Tuhan yang kuat itu menyertai kita, memegang kita, menuntun kita, membawa kita di jalan yang Tuhan
Siapa yang takut akan Yahweh dikatakan mengajari dia, Tuhan mengajari jalan yang dia pilih. Jiwanya tetap tinggal dalam kebaikan. Jadi kalau berada bersama dengan Tuhan itu hidup kita kebaikan terus, bukan malah nyelek-nyelek orang. Keturunannya mewarisi bumi, tidak mau kan? Keturunan kita dapat mewarisi. Nasihat Yahweh ada bagi orang yang takut akan Dia. Jangan anggap nasihat Yahweh itu tidak ada gunanya. Tapi biarlah nasihat Yahweh ada bagi orang yang takut akan Dia, sehingga dapat bisa menjelaskan perjanjiannya kepada mereka. Ayo, Tuhan memberikan janji-janji untuk kita. Tuhan memberikan berkat-berkatnya untuk kita, sehingga lumbung itu penuh dan lumbung itu bisa berbagi. Seperti gereja Mojo ini berbagi terus, dan banyak orang yang ingin gabung di dalam. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan mengasihi kita semua. Jangan kecewa. Ada sedikit kerikil, jangan kecewa. Ada sedikit halangan, jangan kecewa. Jangan bilang kok Tuhan seperti itu. Mari kita bersama-sama dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadilah keluarga seperti ini loh. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian pendakian. Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang akan berjalan menurut jalannya, sebab engkau akan makan dari hasil jeripayah tanganmu. Engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu seperti anggur yang berbuah lebat di samping rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Lihatlah, demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Yahweh. Yahweh akan memberkati engkau dari Sion, dan engkau akan melihat kebaikan Yerusalem sepanjang hidupmu, dan engkau akan melihat anak cucumu damai sejahtera atas Israel. Amin. Luar biasa. Damai sejahtera atas Israel. Lihat ya. Berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, yang berjalan di jalannya. Sebab engkau akan makan. Makan loh ya. Jangan dimakan orang lain, tapi makan hasil jerih lelah. Ya, hasil jerih payah. Engkau berbahagia dan baik keadaan. Istrimu menjadi anggur yang berbuah lebat di samping rumah. Jangan istri anggurnya kisut-kisut semua. Ya, istri berbuah lebat, anggur yang berbuah lebat. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Yahweh. Yahweh akan memberkati engkau dari Sion. Engkau akan melihat kebaikan Yerusalem di sepanjang hidupmu, dan engkau akan melihat anak cucumu. Kurangnya anak mantu cucu itu. Anak cucumu damai sejahtera atas Israel. Ayo. Apa yang biasanya ada dan terkenal di dunia ini, jangan sampai surga tidak kenal namamu. Ya, jangan sampai di surga itu tidak kenal namamu. Kamu terkenal di Indonesia, tapi surga tidak tahu namanya siapa. Orang-orang kita datang, Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Bahaya saudara.
Bahaya banget. Jangan kita hanya terkenal selama kita hidup, tapi di surga kita nggak dikenal. Terus gimana? Pulangnya ke Tuhan itu gimana nanti? Saudara, ada lagu itu yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Jangan sampai keliru namanya. Dengar dia panggil nama saya. Berarti di surga ada mencatat nama kita, anak mantu cucu kita. Ini loh, duduk di meja, sekeliling meja anak-anak kita. Berbahagialah keadaanmu, istrimu. Berarti yang berbahagia itu dulu siapa? Suaminya. Ya, berbahagialah semua orang yang takut akan Yahweh, berjalan menurut jalannya. Kalau kita mengalami banyak masalah, ini belum selesai sudah datang yang lain, terus masalah yang lain lagi. Ya tanya sama diri sendiri, apa yang sudah kita buat? Jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan? Istrimu seperti anggur, berbuah lebat. Jangan cari yang lain. Jangan cari suami atau istri yang lain. Ngeri saudara hukumnya. Tahu nggak? Orang yang berbuat seperti itu akan mengalami kengerian. Jangan main-main, jangan dikira enak, tidak apa-apa. Tidak ada yang tahu. Ada dua mata yang lihat. Ya, dulu tidak ada HP, tulis-tulisan surat, sampai di toilet pun baca sambil tulis baca itu sambil duduk, ya tidak keluar. Ya, sekarang ada HP canggih dan lain sebagainya, itu membuat banyak salah. Hati-hatilah. Kalau ingin keluargamu diberkati Tuhan, istrimu berbuah banyak, anak-anakmu menjadi seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja, bawa mereka dekat Tuhan, bawa mereka diberkati oleh Tuhan juga. Bukan Allah yang menantang orang tua. Saya nanya, boleh nggak anak mukul orang tua? Nggak boleh. Nanti lihat ya, dipukul balik. Kalau sudah itu bayarnya plus bunga. Tahu nggak? Melakukan kejahatan terhadap orang tua itu bayarnya plus bunga. Pada waktu itu jangan datang pada pendeta. Jangan. Karena itu waktunya kamu menerima pembalasannya. Jangan datang kepada om atau tante, ini saya kok gini. Loh, di baliknya semua itu ada apa? Selama orang tua hidup diapakan? Adalah hati-hati. Memang jaga orang tua tidak mudah. Tapi kalau kita mau pakai hati kita, itu jadi mudah, jadi smooth. Apa ya smooth? Lancar. Apalagi? Mulus. Lebih tepatnya mulus. Bisa? Mulus? Iya. Saudara, semua itu tidak akan menghalangi kita. Ada orang yang mengatakan pada saya begini, mama saya bawa jalan-jalan kalau hari Minggu. Saya bilang dulu, terus hari lain kumpul sama siapa? Papa mama saya itu sudah tua, maunya tidur di rumah. Ya, itu loh jalan-jalan ke Amerika, ke Kanada, kemana-mana. Setua 70 lebih masih bisa jalan-jalan. Kenapa enggak? Saudara, ini loh orang-orang yang anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, berbuah banyak. Jangan kalau sudah tua ditinggalkan di rumah, terus menderita tolak tembok sini, tembok sana, tembok belakang, cuman dibiarkan tolak-tolak di rumah ini. Berbahaya.
dia cepat pikun. Saya bilang papa mama harus dibawa keluar ya, supaya bisa lihat dunia luar dan ketemu orang banyak. Ada seorang orang yang punya toko. Kalau saya lewat di situ, saya nanya, kok mana? Di rumah. Loh, kok aja di rumah, kok di lalian loh. Kalau sudah lupaan, orang tua kalau sudah mulai demensia, ngomong berulang kali, capek kan? Capek enggak? Capek lah. Jangan pura-pura enggak tahu lah. Saudara, ingat dulu, kita juga kalau ngomong kecilnya, nanya bolak-balik kan. Saya bilang sama seorang bapak itu, sama ibunya, saya bilang, anakmu ini pinter, tanya sembarang kali jawaban yang bener loh ya. Karena ini dari bibitnya ini. Kalau kamu tidak bisa jawab yang benar, nanti kamu berbahaya. Iya kan? Iya tadi. Katanya, loh iya, bukti no. Dia mulai bertumbuh, nanti jadi apa? Kadang-kadang kan orang tua suka nyujui kan. Oh, enggak bisa keluar. Kemarin itu ada anak yang diginikan, anak ini nakal. Terus bapaknya ngancamnya gini, ayo apa keluar, kamu tak buang di luar. Digendong saudara. Wah, dia berontak, dia tidak mau keluar. Ancaman-ancaman seperti itu membuat anak tidak bisa mandiri, tapi penuh dengan ketakutan. Di luar itu akan ada apa? Sehingga orang tua saya buang saya keluar. Ayo kita dulu sebagai orang yang takut akan Tuhan, berkat itu akan mengikut kepada istri, anak, cucu, mantu kita semua diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau anak cucu mantunya diberkati Tuhan? Tidak ada yang mau, ya sudah. Mau kok ya. Tepuk tangan bahkan ya. Semua mau melihat itu. Jangan hanya kita aja. Kalau anak cucu kita nggak dapat apa-apa, itu yang ikut orang lain yang sebelah. Ya, kalau wah ini rame, terus anak cucunya gimana? Saya ditanya begitu. Saya bilang anak cucunya biasa-biasain. Lah ya itu wis entek dari mama dari papa. Anak cucunya tidak dapat apa-apa. Itu yang punyanya orang lain. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita takut akan Tuhan, anak mantu cucu kita diberkati dan mewarisi apa yang Tuhan berikan untuk kita. Ayo kita berdiri bersama-sama. Pagi ini kita mau katakan kepada Tuhan, mulai hari ini aku akan belajar membawa anak cucu untuk dekat dengan Tuhan, membawa anak cucu untuk mengasihi Tuhan, membawa anak cucu untuk diberkati oleh Tuhan. Dimulai dari diri kita, dimulai dari kehidupan kita, mau takut akan Tuhan atau tidak. Ya, hari ini kita telah belajar bersama-sama supaya hidup kita dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka mengasihi Tuhan dan mereka pun boleh diberkati oleh Tuhan.
biarlah menjadi komitmen kami sekalian yang hadir dan mendengar firman-Mu. Kami ingin tetap tertanam dalam bait Yahweh. Biarlah firman-Mu yang tertabur pada hari ini dapat melekat dan tinggal dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi teladan yang benar bagi anak-anak dan keturunan kami, sehingga kami tetap mempunyai komitmen sampai hari tua kami selalu akan cinta Tuhan, kami akan selalu setia kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami pada saat kami tertanam, apapun badai yang menerpa hidup kami, kesulitan apapun yang harus kami hadapi, kami yakin kami ada penyertaan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami hari demi hari, sehingga pada masa tua kami tetap dapat tumbuh dalam Tuhan, gemuk dan subur, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi anak-anak dan keturunan kami, dan setiap anak-anak kami dapat menjadi suatu berkat bagi kami, seperti anggur, seperti pohon zaitun di sekeliling kami, menjadi pilar-pilar dalam rumah Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, pakai diri kami untuk dapat mendidik anak-anak kami. Masing-masing anak-anak ketemu Tuhan secara pribadi, masing-masing anak-anak menikmati berkat Tuhan secara pribadi, dan kami yakin dalam setiap usaha kami Tuhan beserta, dan dalam setiap kehidupan kami Tuhan menganugerahi kami. Dengan setiap hari kami dapat menikmati berkat dari setiap jerih payah usaha kami. Ini semua adalah berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi anak-anak kami, bagi kami sekalian. Pakailah hidup kami ya Bapa, untuk makin hari di dalam kami tertanam dalam rumah Tuhan, kami makin kuat, kami makin tumbuh subur, dan sampai masa tua kami, sampai kami menutup mata, sampai akhir nafas kami yakin kami ada di dalam Tuhan. Kami yakin kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, sampai akhir hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bawa hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang memakai setiap kehidupan hamba-Mu, setiap pelayanan hamba-Mu ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyertai kami semua, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, anak mantu, cucu kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkat dari sorga, berkat dari bumi, limpah dalam keluarga kami, sehingga kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan Tuhan semua tangan memberikan persembahan diberkati dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang susah Tuhan hibur, kami yang sakit Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan. Mereka yang sedang berobat, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan selalu. Obat yang diminum ada campur tangan Tuhan di dalam. Dokter yang menangani, Tuhan beri kebijakan. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih mereka yang dalam masalah, Tuhan buka jalan yang terbaik. Apapun yang dikerjakan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulangkan kami dengan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, terutama dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dimanapun kami pergi, kami boleh menyatakan buah yang manis yang boleh
dirasakan oleh orang-orang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemerintahan kami Tuhan berkati, campur tangan Tuhan, Engkau akan menatakan kuasa. Tuhan tolong apapun yang akan terjadi ada dalam genggaman tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami yakin Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.